Gimana caranya biar merasa dihargai? Boleh. Aku sih setuju banget bahwa memang dari kita lahir aja, mungkin bahkan dari kita di kandungan aja kita tuh udah berharga gitu. Tapi kadang-kadang memang kita suka kehilangan rasa berharga itu ketika kita berharap rasa berharga itu dikasihnya dari orang lain. Yang perlu ditekankan di sini adalah rasa berharga itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Yang bisa memberikan itu hanyalah diri kita sendiri ketika kita sudah dewasa. Mungkin waktu kita kecil itu kenapa kita butuh mengapresiasi anak, kita kita perlu buat menyemangati anak karena rasa berharga anak mungkin masih bergantung pada orang tua. Tapi ketika sudah dewasa, rasa berharga itu yang bisa memberikan cuma diri kita sendiri. Kita tidak bisa memberikan atau menggantungkan rasa berharga kita dari orang lain. Karena semakin kita menggantungkan rasa berharga kita dari orang lain, kita ngasih powernya itu ke orang lain. Dan ketika orang lain power itu diambil sama orang lain, kita rasanya langsung kosong, kita rasanya langsung nggak berharga. Jadi gimana caranya kita mengembalikan keberhargaan kita, diri kita sendiri, bukan cuma sebagai ibu, sebagai manusia, itu kita yang bisa menghargai diri kita sendiri. Caranya salah satunya bisa dengan ya itu latihan mengenal diri sendiri, berterima kasih sama diri kita sendiri. Kita lihat apa nih yang selama ini udah bikin kita bertahan sampai hari ini. Kita nggak mungkin bertahan sampai hari ini kalau kita tidak punya sesuatu yang kita pegang selama ini. Misalkan, oh iya ya, selama ini berarti saya orang yang bekerja keras, atau selama ini saya orang yang suka belajar, makanya saya bisa ada di sini sekarang dan saya bisa bertahan. Itu kita bilang terima kasih sama diri kita sendiri, karena bukan orang lain loh yang ngasih itu ke kita, itu kita sendiri Setuju. yang bisa bertahan sampai hari ini. Jadi jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri. Caca sendiri ada nggak batasan diri gitu ya? Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh nih sebenarnya kita lakukan gitu ke anak pada saat kita lagi emosi? Silahkan, Ca. Yang pertama, tidak membahayakan dan tidak menyakiti anak. Itu mau verbal atau fisikal ya. Bener-bener nggak. Itu nggak boleh. Jadi kalau sama kayak anak aku pun aku terapkan, maksudnya kalau misalkan dia lagi kesel, boleh kok Mbak Ansara tendang-tendang, tapi nggak boleh orang, nggak boleh nyakitin orang. Mbak Ansara boleh tendang bola, boleh. Mbak Ansara mau tendang bola, Mbak Ansara mau cubit sofa, boleh. Tapi nggak boleh cubit orang. Jadi yang pertama tidak boleh menyakiti ataupun membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi kayak ke dirinya sendiri juga nggak boleh. Kita kalau misalkan lagi marah depan anak, kita mukul diri sendiri, kita membahayakan diri sendiri gitu, melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, itu buat aku batasannya di situ. Mungkin yang lainnya batasannya aku belum kepikiran sih sekarang sejujurnya, tapi selama ini aku tetap membiarkan aku meluapkan emosi ke anak. Tapi ya itu dia, kalau misalkan aku udah teriak, itu kan bisa menyakiti anak. Nah, itu aku berarti enggak gitu. Jadi aku coba kesel, misalkan udah suaranya udah mau keras atau misalkan udah keras, ya berarti aku tahu di sini aku udah kelewatin batas. Berarti aku harus melakukan sesuatu akan itu. Aku harus minta maaf sama Mbak Sawa, dan gimana caranya biar ke depannya aku nggak gitu lagi. Aku biasanya gitu sih. Jangan takut salah. Salah itu bisa dibenerin, dan utamakan koneksi sama anaknya instead of mengkoreksi behavior anaknya, atau bahkan itu ke diri kita sendiri juga bisa Betul. diterapkan. Connection before correction nggak cuman ke anak aja, tapi ke diri sendiri juga. Sebelum kita membenahi diri, yang rasanya ya kayak membenahi diri atau mengkoreksi diri, coba kita berkoneksi dulu sama diri kita sendiri. Kadang-kadang emosi kita yang berlebihan itu adalah sinyal loh, ada sesuatu yang nggak balance, yang harusnya kita balancein. Apa sih itu gitu? Jawab pertanyaan itu instead of cuman ngebenerin emosinya aja. Tapi penuhi kebutuhan dasar kita. Misalkan tadi rasa tidak dihargai, tidak dimengerti, hargai diri sendiri, ngertiin diri sendiri. Make a better connection with yourself. Dan masa bulan puasa ini tuh kayaknya nggak ada saat yang kurang tepat lagi gitu. Kayaknya ini udah saat yang paling tepat untuk berlatih itu, karena trigger kita akan semakin banyak ketika kita deprived of something. Kita lagi deprived of
eating of food, of good food, of apa ya, rasanya rasa lapar gitu. Jadi biasanya hal yang nge-trigger kita biasanya akan lebih banyak. Apalagi kalau misalkan kita nge-handle anak sendiri. Jadi sekarang waktunya nih buat kita lebih kenalan lagi sama diri kita. Ketika kita ke-trigger, coba aja catat. Kenapa ya ini bisa bikin aku bereaksi seperti ini? Kenapa ya ini bikin aku jadi merasa seperti ini? Dan dengan kamu kenalan sama diri sendiri, sebenarnya insya Allah kedepannya kamu jadi lebih belajar gitu. Bahwa yang perlu dibenerin bukan cuman dikelola, dikemas aja emosinya. Tapi sumbernya yang mau dibenerin gitu. Itu aja sih.